Power and might, we will stop wars and we will lead the world to peace. We will be respected again and we will be... Our words, their word, but Apologize. I'm not confident, but I think that... Our words, their word, but I'm not confident. Bohong, penuh kontroversi. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan dalam sebuah statement dari Donald Trump yang baru saja dilantik mengatakan ingin melakukan perdamaian dunia dengan menghentikan peperangan antara Palestina dan Israel di Gaza. Namun seperti apa yang teman-teman dengar jika Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata ini tidak akan sepenuhnya berlangsung selamanya. Itu artinya akan ada peperangan lagi antara Palestina dan Israel di Gaza. Ya, gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah menemui titik yang terang. Namun dengan berjalannya waktu, kota Gaza yang akan memulai hidup baru secara normal, malah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump merencanakan sesuatu yang tak wajar. Di mana seperti apa yang telah kita ketahui bersama ketika Donald Trump ingin membawa sekitar 2 juta penduduk warga Gaza ke Indonesia. Tetapi menariknya rencana itu tidak akan terrealisasikan. Adik-adik untuk membawa masyarakat Gaza ke Indonesia di satu sisi pemerintahan kita di era kepemimpinan Pak Prabowo yang terbilang tegas hanya ingin Palestina merdeka di tanahnya sendiri. Di mana saat ini diketahui rakyat Palestina yang ada di Gaza telah mulai mencoba kembali membangun kota mereka. Bahkan tingginya kibaran bendera Palestina sudah terpampang terlihat berkibar di atas sana. Dan pada akhirnya mereka juga tetap ingin berada di tengah mereka dan hidup merdeka di sana. Melihat hal itu, sebuah argumen dari Presiden yang baru dilantik Donald Trump kembali berargumentasi dengan penuh kontroversi, di mana ia mengatakan jika ia berjanji bahwa gencatan senjata ini tidak akan bertahan selamanya. Sebuah kontroversi yang benar-benar membuat jengkel rakyat Palestina bahkan di dunia yang menganut agama Muslim dengan ulah sikap Donald Trump yang dengan seenaknya melontarkan kata-kata pernyataan kontroversi. Power and might, we will stop wars and we will lead the world to peace. We will be respected again and we will be... Our words, their word, but Apologize. I'm not confident, but I think that... Our words, their word, but I'm not confident. Ya, dengan apa yang telah dikatakan oleh Donald Trump sendiri jelas ini membunuhnya. Padahal jelas baru saja kemarin ia mengatakan setelah pelantikannya sebagai presiden bahwa ia akan menghentikan perang untuk menjaga perdamaian dunia. Melihat hal tersebut, dunia kembali marah dengan Amerika Serikat termasuk Indonesia yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina di kancah internasional. Lantas bagaimanakah cara internasional mempertahankan Gaza? Dan bagaimanakah cara kehidupan masyarakat Gaza membangun kotanya? Menarik untuk disimak dan inilah berita selengkapnya. Ya, saat kita tidak bisa lagi percaya, mungkin itu adalah sebuah ungkapan yang bisa diungkapkan kepada presiden terpilih yang baru dilantik beberapa hari yang lalu yakni Donald Trump. Dengan secara sengaja baru saja mengatakan penghentikan kebijakan senjata dan saat ini beliau mengungkapkan jika kerjakan senjata ini tidak sepenuhnya akan berlangsung lama. Meskipun genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina terhadap berangsur dengan penjahatan senjata. Setelah kita ketahui dengan saat ini 47.000 lebih masyarakat Palestina di Gaza telah menjadi korban. Lebih dari setengahnya adalah anak-anak dan wanita. Warga Gaza yang sebelumnya berlindung di tenda-tenda pengungsian bisa kembali ke kota mereka yang telah hancur. Namun semangat serta ketangguhan mereka tidak pernah padam. Dengan tangan mereka sendiri mereka mencari reruntuhan dan membersihkan bangunan untuk ditinggali. Serta tak lupa juga dengan bendera Palestina yang kembali mereka kibarkan bersama. Yang menunjukkan jika mereka ingin merdeka di tanah mereka sendiri. Jelas mereka tidak ingin diatur oleh negara lain. Apalagi diatur oleh Amerika yang baru-baru ini mengkonfirmasi jika Amerika ingin merelokasi sekitar 2 juta orang ke Indonesia dengan alasan agar bisa membangun Gaza yang telah hancur terhadap serangan Israel. Ya, dengan Donald Trump yang ingin merelokasi atau memindahkan 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia, sejatinya pemerintahan kita telah menyikapi hal tersebut. Pertama, ada dari Cak Imin.
Sebagai menteri, Pak Prabowo itu sendiri mengungkapkan jika Cak Imin menyebut tak ada rencana memindahkan 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Sementara dari Kemenlu sendiri mereka mengungkapkan jika alasan rencana dari Amerika itu sendiri tidak dapat diterima. Di mana Kemenlu menyebut jika pemindahan warga Gaza ke Indonesia sama saja dengan mengusir Gaza secara halus. Dan itu artinya akan semakin susah mempertahankan Gaza karena Israel akan semena-mena melakukan segala cara untuk merebut wilayah itu. Di mana dalam keterangannya disebutkan jika Kemenlu menyebut upaya pemindahan sama saja dengan pengusiran warga Gaza dari kampung halamannya apabila penduduk setempat dipindahkan. Hal itu menjadi penguat dan pembenaran atas tindakan Israel yang selama ini menjajah Gaza dan wilayah sekitarnya di Palestina, dan disebut ini adalah strategi yang lebih besar untuk bertujuan mengusir orang Palestina dari Gaza. Sedangkan untuk Pak Prabowo sendiri, jangan main-main dengan macan Asia ini. Pak Prabowo lebih menyukai jika masyarakat Gaza merdeka di tanahnya sendiri, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak forum sebelumnya. Bahkan forum internasional dengan tegas mengungkapkan jika kami sangat senang jika masyarakat Palestina yang ada di Gaza merdeka di tanah mereka. Ya, pada Selasa kemarin, Donald Trump baru saja mengatakan jika ia baru saja menjadi presiden dan dengan kekuatan Amerika ia akan menghentikan perang. Dia juga mengatakan bahwa Amerika akan memimpin dunia dengan perdamaian. Namun apa yang terjadi setelahnya? Bagaikan ludah yang dijilat sendiri. Setelah kita lihat baru-baru ini ditanya oleh seorang wartawan soal Gaza, apakah ia yakin akan mempertahankan gencatan senjata di Gaza? Ia justru menjawab bertolak belakang dengan apa yang telah ia katakan tidak lama sebelumnya, yang menyebut jika itu adalah perang mereka, dan bukan perang Amerika. Jelas ini sangat ingkar terhadap perkataan sendiri, bisa disebut sebagai pembohong. Karena ini sangat bertentangan dengan apa yang katakan sebelumnya, saat akan menghentikan perang dan akan menjadi pemimpin dunia dengan perdamaian. Saya tidak yakin. Ini bukan perang kami, ini perang mereka. Dia menyebut Gaza sebagai situs perusakan besar, tetapi menilai daerah itu memiliki potensi untuk dibangun kembali dengan cara yang lebih baik. Berkat lokasinya yang ada di tepi laut dan cuacanya sangat ideal. Hal-hal fantastis bisa dilakukan Gaza, ucap Donald Trump dalam konferensi persnya. Ya, dengan apa yang telah dikatakan oleh Donald Trump dengan seenak mulutnya yang membuat dunia sangat amat marah kepadanya. Berbagai kritikan yang langsung mengarah kepada Donald Trump yang baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Bagi Trump, gencatan senjata tidak lebih dari sekedar hiasan untuk pelantikannya. Sekarang dia tidak peduli jika gencatan senjata itu dibatalkan. Ya, memang saat ini gencatan senjata telah dilakukan pada 19 Januari dan untuk memastikan gencatan senjata di Gaza berhasil sepenuhnya diperlukan upaya terpadu dari pihak-pihak yang terlibat. Seperti halnya 3 tahapan senjata yang perlu diperhatikan dan disepakati bersama. Di mana yang pertama terjadi penghentian sementara operasi militer, penarikan pasukan Israel dari area padat penduduk dan pertukaran tahanan. Beberapa bantuan kemanusiaan telah dilakukan dan mulai masuk ke Gaza, sedangkan pada fase kedua dilakukan penghentian total permusuhan atau peperangan serta pembebasan tahanan. Di mana sebelum masuk ke fase ketiga, fase ini masuk ke dalam fase pertukaran jenazah. Rekonstruksi Gaza 3-5 tahun dengan melibatkan tentunya dukungan internasional, serta pemikiran pengeboman total di Gaza dengan melihat dari sisi 3 fase tahapan gencatan senjata ini. Negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, Mesir hingga Amerika Serikat yang berperan sebagai mediator harus terus memantau dan memastikan implementasi setiap akhir kesepakatan. Dengan dukungan dari negara lain seperti Indonesia yang terus mendukung Palestina terus dilakukan untuk memberikan dukungan diplomatik sehingga kedua belah pihak tetap berkomitmen dengan perjanjiannya. Dan saat ini, kembalinya masyarakat Gaza ke tanah mereka dengan gencatan senjata ini membuat mereka merasa mempunyai rumah kembali. Hal ini membuat dunia ikut turut senang dengan pencapaian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Meskipun kita benar-benar dijengkelkan dengan berbagai rencana-rencana tidak masuk akal Amerika Serikat seperti memindahkan sekitar 2 juta penduduk warga Gaza ke Indonesia serta yang sebelumnya meyakini jika Amerika sepenuhnya akan menjadi negara dengan meyakinkan peperangan Israel-Palestina akan selamanya damai, malah beneran udah sendiri dengan berkata bahwa itu adalah peperangan mereka dan bukan peperangan Amerika Serikat. Artinya urus-urus sendiri peperanganmu. Kasarnya begitu. Power and might, we will stop wars and we will lead the world to peace. We will be respected again and we will be... It's their war, but I'm not confident, but I think that It's their war, but I'm not confident. Ya, jadi dengan merdekanya rakyat Palestina di tanah mereka sendiri adalah cerminan orang yang kuat dan cerminan ketangguhan mereka dari penindasan. Jadi saat ini tidak ada lagi pemindahan 2 juta warga Gaza ke negara lain. Ucapan Donald Trump harus dicerna baik-baik agar bisa menangkap apa tujuannya. Yang sebagian banyak masyarakat menganggap bahwa itu adalah pengusiran secara halus. Di sisi lain, kita tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Amerika dan seperti apa yang terjadi di fase kedua di mana negara-negara lain memberikan dukungan membantu Palestina dan memberikan tekanan bahwa benar-benar senjata ini telah bisa dipatuhi bersama.